Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan baik-baik. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Siva, silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mengajukan dulu ya. Adia, hadir Bu. Dini, hadir Bu. Hani, hadir Bu. Farha, Nadia, hadir Bu. Sri, hadir Bu. Jenny, hadir Bu. Meti, Putri, hadir Bu. Manda, hadir Bu. Siva, hadir Bu. Rahma, hadir Bu. Sinta, hadir Bu. Novel, hadir Bu. Baiklah, hari ini yang tidak masuk itu Sinta. Kenapa Sinta tidak masuk? Kita doakan bersama-sama agar teman kita yang hari ini tidak hadir, semoga lekas sembuh ya, terus bisa mengikuti pembelajaran lagi dengan kita bersama. Ya. Baiklah anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Cerpen. Ada yang masih ingat apa tentang teks cerpen? Saya, Bu. Iya sih Pak. Cerpen adalah cerita pendek yang habis jalan satu duduk. Yang habis dalam hari itu. Pintar. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Ya. Cerpen adalah jenis cerita yang kurang dari 10.000 kata. Pintar Nadia. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Iya Dini. Unsur penulis cerpen ada 3, yang ada 2. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Pintar. Unsur pembentuk cerpen itu ada 2 ya. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Ya Nadia. Unsur intrinsik cerpen ada 7, 1 tema, 2 sudut pandang, 3 gaya bahasa, 4 alur, 5 tokoh penokohan, 6 latar, dan 7 amanat. Pintar. Ada lagi? Saya, Bu. Ya Sri. Maka penokohan ada 3, misalnya antagonis, protagonis, tritagonis. Ya, tokoh atau penokohan itu ada 3. Ada antagonis, protagonis, dan tritagonis. Antagonis itu perannya jahat ya. Kalau protagonis itu berperan baik. Kalau tritagonis itu biasanya peran membantu. Ada lagi yang bisa menambahkan?
kita pelajari di minggu kemarin tentang teks cerpen. Ternyata kalian hebat ternyata masih hafal tentang materi di minggu kemarin. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang teks tanggapan yang tujuannya yaitu kalian dapat menentukan informasi berupa kritik, ujian, saran dari teks tanggapan yang dibaca atau didengar dengan tepat. Ada yang tahu apa itu teks tanggapan? Ya, jadi menanggapi. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, mengomentari. Betul. Bagaimana cara mengomentari suatu karya atau suatu hasil? Misalkan karya atau penampilan orang lain itu kita mengomentarinya harus dengan cara apa? Ya, nih harus sopan. Harus sopan. Ada lagi? Ya. Parah, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ini harus baik, Bu. Harus baik, betul ya. Ketika kita memberikan tanggapan terhadap hasil karya orang lain atau terhadap penampilan orang lain, tanggapan atau komentar yang kita berikan itu yang pertama harus sopan, ya. Tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, juga harus baik. Gitu. Nah, sebelum ke materinya, sebelum tentang jenis-jenis tanggapan, jenis-jenis tanggapan, terus tanggapan, Ibu ada soal post-test terlebih dahulu. Soal pretest, maaf ya. Soal pretest terlebih dahulu. Soalnya ada 10 soal, semuanya PD, linknya, soalnya itu di Google Drive. Soalnya nanti Ibu linknya kirimkan ke Sipa. Sipa silakan bagikan ke temannya ya. Sudah ada Sipa? Sudah ada. Nah, silakan begitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari Marila, nomor absen 2 dari kelas 9B. Kali ini saya akan menyampaikan teks tanggapan tentang limbah plastik di lautan. Indonesia saat ini menjadi penyumbang sampah terbesar kedua sampah plastik di lautan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, tetapi belum membuahkan hasil yang positif. Sedangkan sampah di lautan sudah sangat menumpuk. Apa yang harus dilakukan dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Pemerintah dan masyarakat harus mulai bertindak sebelum semuanya terlambat. Penumpukan sampah plastik atau limbah plastik terjadi di lautan Bali. Limbah plastik yang mengepung Bali berasal dari Jawa yang dibawa oleh arus musim penghujan. Indonesia tercatat diperkirakan setiap tahunnya terdapat 9 juta ton sampah yang dibuang ke lautan. Warga Bali tidak tinggal diam. Akhir Februari lalu, 12.000 orang membersihkan pantai di 55 lokasi di Bali. Tangan dapat kita lakukan yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan plastik atau memanfaatkan kembali limbah plastik dengan mendaur ulang menjadi sebuah karya yang memiliki nilai jual dan menerapkan prinsip 3R yaitu reduce, reuse, recycle, dan kita dapat menggunakan bahan belanjaan sendiri ketika berbelanja untuk mengurangi limbah plastik yang berada di lautan. Bukan ikan saja yang terancam, tetapi biota-biota laut juga ikut terancam seperti terumbu karang dan lain-lain. Di tahun 2050 diperkirakan ikan lebih sedikit daripada limbah plastik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari Marila, nomor absen 2 dari kelas 9B. Kali ini saya akan menyampaikan teks tanggapan tentang limbah plastik di lautan. Indonesia saat ini menjadi penyumbang sampah terbesar kedua sampah plastik di lautan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, tetapi belum membuahkan hasil yang positif. Sedangkan sampah di lautan sudah sangat menumpuk. Apa yang harus dilakukan dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Pemerintah dan masyarakat harus mulai bertindak sebelum semuanya terlambat. Penumpukan sampah plastik atau limbah plastik terjadi di lautan Bali. Limbah plastik yang mengepung Bali berasal dari Jawa yang dibawa oleh arus musim penghujan. Indonesia tercatat diperkirakan setiap tahunnya terdapat 9 juta ton sampah yang dibuang ke lautan. Warga Bali tidak tinggal diam. Akhir Februari lalu, 12.000 orang membersihkan pantai di 55 lokasi di Bali. Tangan dapat kita lakukan yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan plastik atau memanfaatkan kembali limbah plastik dengan mendaur ulang menjadi sebuah karya yang memiliki nilai jual dan menerapkan prinsip 3R yaitu reduce, reuse, recycle, dan kita dapat menggunakan bahan belanjaan sendiri ketika berbelanja untuk mengurangi limbah plastik yang berada di lautan. Bukan ikan saja yang terancam, tetapi biota-biota laut juga ikut terancam seperti terumbu karang dan lain-lain. Di tahun 2050 diperkirakan ikan lebih sedikit daripada limbah plastik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, barusan kalian sudah menyimak video teks tanggapan tentang sampah plastik. Nah, ada yang bisa menambahkan apa isi dari video yang barusan kalian simak? Silakan tangan. Ya Bu. Ya sih Pak. Tentang apa isi video barusan? Soal sesuai menanggapi sampah plastik di Indonesia. Soal
ciri-ciri. Ada lagi yang bisa menambahkan? Angkat tangan. Ya, Putri. Apa yang harus dilakukan sama adanya sampah? Pintar ya. Itu kan dulu kita ada. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, Dini. Sebanyak 12.000 orang di 55 provinsi melakukan sampah. Sebanyak 12.000 orang warga Bali membersihkan pantai. Ada lagi? Siapa dia? Cara menanggulangi penumpukan sampah yaitu membuang sampah pada tempatnya atau memanfaatkan kembali sampah plastik dengan cara didaur ulang. Tuh ya, video yang barusan kalian amati itu yaitu video teks tanggapan tentang yang menanggapinya itu seorang siswa ya, menanggapi penumpukan sampah yang terjadi di Bali. Nah, di situ disebutkan bagaimana cara menanggulanginya. Berarti nanti di situ di dalam video yang barusan kalian simak itu ada kata pujian, ada kata kritikan, kalimat pujian, kalimat kritikan, juga ada kalimat sarannya ya. Inilah yang dimaksud dengan teks tanggapan. Oke, sebelum ke pengertian atau lebih jelas lagi tentang materi teks tanggapan, coba kalian berdiri terlebih dahulu, kita ikuti dulu ya. Silakan berdiri. Berdiri ya. Ibu ingin melatih konsentrasi kalian. Kalau ibu bilang pagi, berarti kalian tepuk tangan satu kali. Ya, coba pagi. Kalau ibu bilang siap, berarti kalian tepuk tangan 2 kali. Siap. Kalau ibu bilang malam, kalian tepuk tangannya setengah. Kenapa setengah? Karena kalau malam itu orang-orang pada tidur, jadi tidak boleh berisik ya. Kita ulangi, pagi, siap, malam. Ini aja, jangan ada bunyi ya. Kalau malam, coba sekali lagi, pagi, siang, malam. Nah, itu sekarang akan lebih dipercepat ya. Pagi, siang, malam. Pagi, malam, siang. Jadi masih ada yang terkecuali ya. Jadi ibu akan bicara pagi, malam, siang, siang, pagi, malam. Misalkan. Jadi kalian harus konsentrasi. Ulangi. Siang, malam, pagi. Ingat dulu perintah dari ibu ya. Siang, malam, pagi. Masih ada yang kurang konsentrasi. Kalau di kelas sebutkan pagi berarti tangannya satu pagi. Pagi. Malam, siang, malam. Ya. Coba. Itu angkat lagi. Pagi, malam, siang. Malam, setengah. Kenapa setengah? Karena orang-orang pada tidur. Jadi lagi-lagi. Pagi, malam, siang. Ada yang tidak konsentrasi. Perhatikan perintahnya. Kalau pagi, malam, ya. Pagi, siang, malam. Ya. Sekali lagi. Siang, pagi, malam. Ya, siang, pagi. Sekarang malam, pagi, siang. Masih ada yang tidak konsentrasi. Coba ibu akan minta sifat satu orang. Siang, pagi, malam. Novel, malam, siang, pagi. Hadiah, pagi, malam, siang. Coba bareng-bareng sekarang. Pagi, malam, siang. Pasti ada yang salah. Tidak ada yang salah. Pagi, malam, siang, siang. Siang kan satu kali ya. Lagi-lagi, satu kali lagi ya untuk melatih konsentrasi kalian. Siang, malam, pagi. Sudah ya, itu hanya untuk konsentrasi kalian saja. Nih, di sini ibu akan menayangkan video tentang materi teks tanggapan. Silakan kalian. Ada teks tanggapan. Apa saja sih di dalam teks tanggapan itu? Ternyata yang pertama itu ada pengertian, ciri-ciri,
dan juga ada jenis-jenis teks tanggapan. Yang keduanya ada informasi dalam teks tanggapan, ketiganya simpulan teks tanggapan, yang keempatnya ada struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Ya, selanjutnya. Pengertian ciri-ciri dan jenis-jenis teks tanggapan. Pengertian teks tanggapan, ada ciri-ciri teks tanggapan, ada juga jenis-jenis teks tanggapan. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini tentang pengertian teks tanggapan, ciri-ciri teks tanggapan, dan jenis-jenis teks tanggapan. Selanjutnya, nah di sini ada pengertian tentang teks tanggapan. Pengertian dari teks tanggapan yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada yang mau membacakan? Ada yang mau membacakan? Boleh sih Pak? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggapan adalah sambutan terhadap ucapan atau kritikan atau komentar mengenai sesuatu yang diterima oleh pencandra bayangan dalam angan-angan. Alasan yang diketahui dalam sebuah tanggapan harus dapat memberikan dukungan atau solusi permasalahan yang dibahas. Ya, di sini ada pengertian teks tanggapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tanggapan adalah sambutan terhadap ucapan, kritik, komentar mengenai sesuatu yang diterima oleh panca indera bayangan dalam angan-angan. Jadi misalkan ya, teks tanggapan ini teman kalian, teman satu kelas kalian ada yang membuat karya, misalkan lukisan, atau misalkan teman sekelas kalian ada yang menyanyi, ya, menampilkan kreasi seni, misalkan di depan kalian. Nah, kalian itu memberi kritikan atau komentar, itulah yang disebut dengan teks tanggapan. Ya. Kalian komentari penampilan dari teman kalian atau kalian komentari tentang karya lukisan dari teman kalian, itulah yang disebut dengan teks tanggapan. Ya. Yang keduanya itu alasan yang dikemukakan dalam sebuah tanggapan harus dapat memberikan dukungan atau solusi permasalahan yang dibahas. Ya. Jadi kalian itu kalau memberikan tanggapan, maka tanggapan yang kalian berikan itu harus memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Misalkan menurut kalian, teman kalian yang menyanyi, yang penampilan kreasi di depan atau menyanyi di depan itu suaranya sudah bagus, tapi ada kekurangannya, misalkan dari penampilannya atau dari gesturnya yang tepat saja, itu nanti kalian memberikan komentar. Ya, jadi ada solusi untuk teman kalian yang tampil di depan. Ya. Terus teks yang berisi pernyataan setuju atau tidak setuju tentang baik buruknya sesuatu hal, pendapat, objek, peristiwa atau fenomena alam yang terjadi di sekitar kita sesuai dengan fakta yang dilihat atau didengar disertai alasan yang logis. Inilah pengertian dari teks tanggapan, ya. Diulangi lagi, teks tanggapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sambutan terhadap ucapan, kritikan, komentar mengenai sesuatu yang diterima oleh panca indera, mengenai sesuatu yang diterima oleh panca indera, bayangan dalam angan-angan, atau alasan yang dikemukakan dalam sebuah tanggapan harus dapat memberikan dukungan atau solusi permasalahan yang dibahas. Yang terakhirnya yaitu teks yang berisi pernyataan setuju atau tidak setuju tentang baik buruknya sesuatu hal, pendapat, objek, peristiwa atau fenomena alam yang terjadi di sekitar kita sesuai dengan fakta yang dilihat atau didengar disertai alasan yang logis. Nah, ini struktur teks tanggapan, ada konteks, ada deskripsi, dan juga ada penilaian. Dari tanggapan mengenai suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar beserta fakta dan alasan yang menguatkannya. Terus ada jenis dari teks tanggapan.
pembicaraan, teks tanggapan deskriptif. Kelihatan tidak? Siapa yang mau membacakan? Saya Bu. Ya, boleh aja. Teks tanggapan deskriptif merupakan teks yang berisi kritikan, sanggahan, saran, atau pujian yang bersifat deskriptif. Ya. Siapa lagi yang bisa menambahkan dengan siapa boleh aja? Yang bisa membacakan? Silakan. Adia. Teks tanggapan kritis adalah karangan berisi tanggapan kritis terhadap masalah. Ya. Jadi jenis teks tanggapan itu ada dua, ada teks tanggapan deskriptif, ada juga teks tanggapan kritis. Nah, teks tanggapan deskriptif itu teks yang merupakan atau teks yang berisi tentang kritikan, sanggahan, saran atau pujian yang bersifat deskripsi. Atau apa itu deskripsi? Deskripsi itu apa? Ini sudah kita pelajari teks deskripsi di kelas 7. Apa deskripsi? Deskripsi itu dipaparkan, ya, memaparkan. Jadi teks ini, teks deskriptif itu yaitu teks yang berisi kritikan, sanggahan, saran atau pujian yang bersifat memaparkan. Ya. Kalau teks tanggapan kritis adalah teks yang berisi karangan yang berisi tanggapan kritis terhadap masalah. Kita lagi. Di sini ada contoh tanggapan kritis positif dan kritis negatif. Contoh teks tanggapan kritis positif. Saya setuju dengan penampilan pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk memperhatikan protokol kesehatan agar dapat meminimalisir penyebaran virus corona. Keduanya ada contoh tanggapan kritis negatif, yaitu saya kurang setuju dengan keputusan pemerintah untuk melakukan lockdown karena akan memperburuk keadaan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Jadi pemerintah memberikan tindakan tegas terhadap oknum yang melanggar protokol kesehatan. Jadi contoh tanggapan kritis positif itu berisi persetujuan, ya, kesetujuan kita terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Kalau misalkan teks itu tentang itu ya, kalau misalkan tentang kebijakan pemerintah. Kalau teks tanggapan kritis berarti berisi tentang ketidaksetujuan kita terhadap kebijakan. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis kalimat tanggapan. Ada jenis kalimat tanggapan itu ada kalimat kritik, ada kalimat pujian, ada juga kalimat persetujuan, ya. Kalimat kritik. Siapa yang bisa? Jenis-jenis tanggapan itu ada kalimat kritik, ada kalimat pujian, dan ada juga kalimat saran. Nah, kalimat kritikan ini yaitu suatu pernyataan, kecaman atau tanggapan yang sering diuraikan dengan pertimbangan baik atau buruknya suatu karya atau penampilan seseorang. Kalian pernah mendengar kalimat kritikan? Coba siapa yang bisa memberikan contoh kalimat kritikan? Siapa? Tulisannya kurang rapi, tolong betul. Kalimat kritikan tentang tulisan. Tulisan kamu kurang rapi, tolong diperbaiki dari tulisannya. Ada lagi yang bisa menambahkan contoh dari kalimat kritikan? Denny? Baju yang kamu kenakan kurang cocok. Pintar. Terima kasih Jenny. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ada Bu. Ya, Eki. Masa kamu sebetulnya enak hanya Rasa kamu sebetulnya enak hanya kurang garam saja. Jadi itu barisan yang teman kalian yang barusan Siva, Jenny dan Meti sebutkan itu adalah contoh dari kalimat kritikan. Ya, jenis-jenis teks tanggapan itu salah satunya ada kalimat kritikan. Ya. Yang keduanya ada kalimat pujian. Kalimat pujian
itu yaitu suatu pernyataan, pengakuan dan penghargaan yang diutarakan untuk kelebihan dan keunggulan terhadap sesuatu. Jadi pujian itu memuji hasil karya orang lain atau kreasi orang lain. Ya. Pernah mendengar juga kalimat pujian? Nah, siapa yang bisa memberikan contoh dari kalimat pujian? Saya Bu. Ya aja. Jahitan kemeja kamu cantik sekali. Aku sangat suka. Ya, memuji tentang jahitan kemeja itu gak apa-apa ya. Nanti termasuk dalam kalimat pujian. Ada lagi yang bisa menambahkan kalimat pujian ini? Hani. Hari ini kamu cantik sekali. Cocok dengan baju. Terima kasih Hani. Hari ini kamu cantik sekali, cocok dengan baju yang kamu kenakan. Ada lagi yang bisa menambahkan kalimat pujian? Ada lagi? Ya, Sri. Bagus sekali. Apa? Suara kamu bagus. Suara kamu bagus sekali, ya. Merdu ketika menampilkan suatu nyanyian. Itu barusan sudah tentang kalimat kritikan, kalimat pujian. Satu lagi ada kalimat saran. Kalimat saran itu yaitu sesuatu yang diusulkan untuk dilakukan. Ya, saran, kita memberikan saran terhadap orang lain. Misalkan, contohnya, ada yang bisa menyampaikan contoh untuk kalimat saran? Saya Bu. Boleh Pajak terlebih dahulu. Sifat kita tadi sifat apa ya? Ini Pajak, silahkan. Buanglah sampah pada tempatnya agar kelas kita terlihat bersih. Buanglah sampah pada tempatnya agar kelas kita terlihat bersih. Ya. Sekarang Sipa, silakan Sipa kalimat saran. Sebaiknya kamu menggunakan baju hitam karena lebih cocok untukmu. Sebaiknya kamu menggunakan baju yang berwarna hitam karena cocok untukmu. Ada lagi kalimat saran? Ada yang bisa menambahkan kalimat saran? Tidak ada lagi? Gak apa-apa ya. Dua juga mewakili contoh dari kalimat saran. Kalian bisa lebih mencari lagi tentang kalimat pujian, kalimat kritikan, juga kalimat saran. Itu adalah termasuk dalam jenis-jenis teks tanggapan. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada informasi dalam teks tanggapan. Ada informasi dalam teks tanggapan, ada juga jenis kalimat teks tanggapan. Ya. Pokok-pokok informasi penting dalam teks tanggapan yaitu pokok-pokok isi penting yang terdapat dalam teks tanggapan. Nah, pokok-pokok isi informasi merupakan hal-hal yang penting yang terdapat di dalam sebuah teks atau bacaan inti informasi yang disebutkan. Nah, inilah tujuan kita dalam materi kali ini, yaitu kalian dapat menentukan kalimat kritikan, pujian, dan juga saran yang terdapat di dalam teks. Ya, paham mengenai materi teks tanggapan, utamanya terutama tentang kalimat pujian, kalimat saran, dan juga kalimat kritikan. Sudah paham belum? Kalau sudah, di sini ada lembar kerja peserta didik. Ya. Kalian secara berkelompok nanti Ibu akan membagikan ini LKPD. Kalian membaca teksnya terlebih dahulu. Setelah kalian baca, kemudian kalian cari kalimat kritikan, pujian, dan juga saran yang terdapat di dalam teks yang telah kalian baca. Ngerti? Itu tugasnya. Ya, jadi dibagikan. Nah, untuk jangan lupa kalian mengisi nama kelompok beserta nama kelompoknya beserta anggota kelompoknya ya. Nama kelompoknya jangan lupa menggunakan nama SAS. Oke? Kerjakannya secara kelompok ya. Ya, Pak.
Sepanjang sungai menjadi pusat-pusat perkembangan budaya,
tempat berbagai komunitas warga bertemu, saling tukar barang dan pengetahuan. Kritikan, contohnya barang Citarum semakin terus berkurang karena menghancurkan wilayah sungai yang dilakukan oleh manusia yang sangat mengeluhkan. Bahkan sangat tergantung akan keberadaan sungai itu. Kehancuran di sepanjang sungai ini mulai dari hulu, tengah, dan hilir. Manusia yang menghancurkan, manusia pula yang menerima akibat kehancuran ini. Selanjutnya sabar. Contohnya, karena Citarum berasal dari antara sungai yang datang dari berbagai kota, maka anak sungai akan tetap dipilih wisata rumah tangga. Ironisnya, pemerintah kabupaten dan kota itu kebanyakan belum mempunyai program untuk kampanye kebersihan dan kesehatan lingkungan, khususnya kampanye tidak membuang sampah ke sungai. Jadi perlu kerjasama antara pemerintahan kota dan kabupaten tersebut. Sejauh ini Oke. Barusan presentasi dari kelompok Khairil Anwar. Tepuk tangan dulu. Sesuai dengan yang tadi sudah dikeluarkan, yang akan menambahkan atau mengomentari atau menanggapi dari kelompok Khairil Anwar yaitu kelompok apa dia kelompok Ayu Utami. Silakan kelompok Ayu Utami. penampilan kelompok SIPA sudah bagus, sudah sesuai dengan hasil kerja kelompok kami. Tapi, apakah SIPA bisa kasih contoh kalimat kritikan? Bisa. Limbah pabrik dan limbah rumah tangga terus digelontorkan langsung ke anak-anak sungai, lalu bermuara di Citarum. Pencemaran sungai yang didatangkan tanda-tanda semakin membaik telah mengurangi. Bahkan beberapa tempat telah menghilangkan pengetahuan dan praktik masyarakat dalam bersawah dan memelihara ikan di kolam. Ya, silakan ke sifat Terima kasih kelompok Khairil Anwar. Kita dulu penampilan dari teman kalian besar Sipa dan kawan-kawan dengan nama kelompok Khairil Anwar. Menurut ibu sudah sangat bagus. Kalian simak ya. Hanya saja mungkin tadi Sipa kelupaan kalimat bentuknya. Jadi biasakan kalau misalkan sebelum presentasikan itu harus menggunakan kalimat bentuk. Sekian penampilan dari kelompok ini sama itu itu juga yang tadi sudah disebutkan dalam kalimat kritik, saran, dan pujian. Kelompok SIPA sudah bisa menemukan ya informasi berupa kritik, saran, dan pujian yang ada dalam teks ini. Yang kedua akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, yaitu kelompok Ayu Utami. Silakan ke depan. Yang akan mengomentarinya kelompok Nur Hayati Sri Hardi. Ya, itu kelompok Nur Hayati Sri Hardi ini sastra nama. Ya, nanti dicari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ayu Utami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh kami. Yang pertama, pujian dihargai oleh pertanyaan-pertanyaan yang positif yang membesarkan hati orang atau selama ini. Lalu sudah nyata memberikan kehidupan bagi jutaan manusia semua dan memberikan kehidupan bagi jutaan manusia yang terkait dengan air sungai. Aliran air ini semula menjadi nadi peradaban sepanjang sungai menjadi pusat-pusat perkembangan budaya, tempat berbagai umat
Indonesia. Pemerintahan kabupaten dan kota itu kebanyakan mempunyai program untuk kampanye kebersihan dan kesehatan lingkungan, khususnya kampanye tidak membuang sampah ke sungai. Jadi perlu kerjasama antara pemerintahan dan kota kabupaten. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Sesuai dengan kita disepakatan ya, Nadia, berarti yang akan mengomentari atau menanggapi hasil kerja kelompok Nadia yaitu dari kelompok Putri aja. Silakan. Tolong berikan contoh kata salah selain dari yang ada di LKPD. Membuang sampah pada tempatnya agar kelasnya terlihat bersih, dan sebaliknya Boleh? Dari yang lainnya ada yang mau menambahkan kalimat saran? Ada kalimat saran? Yuk, kalimat saran. baiknya kita berkenalan satu sama lain. Sebaiknya kita berkenalan satu sama lainnya agar lebih akrab, ya. Itu kalimat saran. Boleh lagi, ada lagi banyak kalimat saran seperti yang tadi. Sebetulnya kelompok kerja ini sudah memberikan contoh kalimat saran tadi di awal. Mungkin karena tegang, gak apa-apa ya, dia jadi lupa lagi. Tadi sama dia sudah dikasihkan contoh. Contoh dari kalimat saran itu yaitu sebaiknya kamu membuang sampah pada tempatnya agar kelas kita terlihat rapi. Gitu. Betul ya Pak ya? Betul. Silakan ada lagi. Sudah. Sudah cukup. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Sudah bagus ya penampilannya. Hanya mungkin karena juga ya maksudnya presentasi di depan, jadi yang sudah akan mengerjakan itu jadi lupa. Gak apa-apa ya, ini belajar. Sekarang terakhir kelompok Nur Hayati Sri Hardini. Silahkan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, dan yang akan menanggapi atau mengomentarinya itu yaitu kelompok Hairul Anwar. Ya, siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nur Hayati Sri Hardini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Dini. Jika misalnya sungai sepanjang 300 km di Provinsi Jawa Barat yang sumber airnya dari lereng-lereng gunung di sekeliling cekungan Bandung merupakan sungai besar dan panjang. Sungai ini memberikan kehidupan bagi jutaan manusia sekitarnya, sekaligus memberikan kehidupan bagi jutaan manusia yang terkait dengan air Citarum. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Novel. Limbah pabrik di limbah rumah dan terus diletakkan langsung ke anak-anak sungai. Lalu bermuara di Citarum pencemaran sungai yang tidak kata saja semakin membaik. Telah mengurangi, bahkan di beberapa tempat telah menyerapkan pengetahuan dan praksi masyarakat dalam bersawah dan memelihara ikan di kolam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Happy.
silakan tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan lagi. Bukan dulu ya. Nah, terima kasih untuk kalian semua. Ternyata kalian hebat dan pintar ya. Terima kasih juga untuk kelompoknya sudah berani untuk mempresentasikan tentang. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kesimpulannya, apakah menyenangkan? Sudah menyenangkan? Bagaimana apa yang kalian rasakan tentang pembelajaran hari ini? Senang, menyenangkan, gembira tidak? Oke, hari ini kita belajar tentang teks tanggapan. Tadi sudah disebutkan, ya. Teks tanggapan itu adalah sambutan terhadap ucapan, kritikan, komentar mengenai sesuatu yang diterima oleh panca indera. Ada jenis tanggapan, ada dua, ada teks tanggapan kritis, ada juga teks tanggapan deskripsi. Nah, sedangkan struktur dari teks tanggapan ada struktur deskripsi dan penilaian. Jenis-jenis kalimat dalam teks tanggapan ada kalimat pujian, ada kalimat saran, dan juga ada kalimat kritikan. Ya, sekarang Adi sudah pretest. Sekarang kalian mengejar kerjakan kembali soal proses. Soalnya masih sama dengan soal yang tadi. Silakan dibuka lagi linknya. Saya kalian selesai? Alhamdulillah pelajaran hari ini atau materi teks tanggapan hari ini sudah kita pelajari dan kalian ternyata menyenangkan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang teks diskusi, ya. Jadi kalian hafalkan, baca-baca di rumah tentang teks diskusi. Untuk